Nah, bisa teman-teman lihat di aplikasi ini saya berhasil di ACC dengan sejumlah uang Rp1.600.000. Nah, jadi silakan teman-teman simak jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC seperti punya saya. Dikarenakan juga untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK ataupun masih bersifat ilegal ya. Nah, jadi nanti jika sudah di ACC, jika mau digalbay silakan nanti teman-teman galbaykan saja. Dikarenakan untuk di aplikasi ini aman untuk digalbay. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman, bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya serta edukasi bagaimana cara trik maupun di ACC dipinjol ilegal ya teman-teman. Nah, baik, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan ya satu aplikasi pinjaman online langsung cair. Namun sebelum masuk ke inti aplikasinya teman-teman, di sini saya ingin mengucapkan ya ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Mohon terus dukungannya ya dengan klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran dunia fintech. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ya semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Nah, baik teman-teman, kita langsung menuju saja ke aplikasinya tadi ya. Nah, jadi di sini bagi teman-teman yang masih awam, bagi teman-teman yang baru saja melihat aplikasi pinjaman online langsung cair, alangkah baiknya teman-teman harus memperhatikan ya terlebih dahulu poin-poin yang akan saya berikan. Nah, di sini teman-teman saya akan memberikan edukasi sedikit ya dan juga poin-poin dalam hal melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman online langsung cair. Ada beberapa tahapan yang harus teman-teman perhatikan ya. Nah, diantaranya yang pertama di sini teman-teman harus mengamankan terlebih dahulu data-data kalian. Kalian harus mengamankan data-datanya seperti di bagian telepon, ruang memori ataupun penyimpanan, kemudian kotak masuk, telepon, dan kemudian pesan. Jadi harap teman-teman amankan. Dan kemudian di sini teman-teman poin yang kedua, kalian harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, di sini teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam hal melakukan ya peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, oke teman-teman, kita akan membahasnya satu persatu ya. Nah, untuk poin yang pertama, kalian harus mengamankan ataupun mengkondisikan data-data kalian. Nah, jadi maksudnya di sini adalah teman-teman kalian jangan sampai menggunakan data-data yang real. Usahakan teman-teman menggunakan data-data yang fake. Contohnya seperti di bagian kontak, ataupun di bagian galeri, ataupun nanti di bagian pesan, ataupun kotak masuk dan riwayat telepon. Usahakan teman-teman menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Karena begini teman-teman ya, jika nantinya kalian menggunakan data-data yang real dan juga teman-teman melakukan aksi galbay, malahan yang ada data-data kalian itu akan disebarluaskan ataupun data-data kalian itu akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, jadi teman-teman saya sangat mengkondisikan sebaik mungkin terhadap data-data kalian, tolong amankan terlebih dahulu jika ingin data-data kalian aman. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian untuk poin yang kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan terlebih dahulu di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya merekomendasikan aplikasi IC Cash, Danamu, Investri, ataupun Kredit Kilat ya. Nah, jadi begini teman-teman, saya merekomendasikan aplikasi tersebut karena sudah terdaftar dan berlisensi di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK, dan juga teman-teman memiliki riwayatan baik, dan juga teman-teman tidak memiliki cacat pada saat melakukan peminjaman. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online yang ilegal, maka nanti teman-teman, pengajuan teman-teman itu akan diproses dengan mudah dan cepat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita itu harus tahu bagaimana trik ataupun sistem bermain di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, namun jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK dan teman-teman itu baru saja melakukan peminjaman, jadi nanti pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, nah maka nanti data-data kalian itu akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi teman-teman, harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin ya, kasihan kita sudah mengisi data lama kemudian banyak malah autol, jadi kan tidak enak ataupun jengkel ya. Nah, jadi seperti itu, harus teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, di sini teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman, sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online yang ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi. Bisa 5 juta, 10 juta, hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, saya sangat menyarankan kalian jangan sampai terburu-buru. Kalian lihat terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan sampai melakukan peminjaman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal bunganya itu sangat tinggi sekali teman-teman. Dan juga biasanya untuk di aplikasi pinjol ilegal, setelah nanti kita di ACC, biasanya kita itu hanya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dan juga tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Nah, itulah tadi ya teman-teman ya beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin yang saya berikan, dikarenakan bertujuan saya memberikan edukasi seperti ini banyak sekali ya dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman namun tidak tahu bagaimana cara-caranya, hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah dikarenakan bunganya yang berkali-kali lipat. Dan juga data-datanya hingga akhirnya disebarluaskan ataupun data-datanya disalahgunakan oleh pihak DC dalam aplikasi pinjol ilegal tersebut, hingga sampai pihak peminjam stres dan akhirnya ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, jadi teman-teman harap dikondisikan sebaik mungkin ya, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Sangat disayangkan sekali, dan marilah kita harus lebih pintar lagi ya dalam memilih pinjaman online mana yang dapat kita pinjam namun data-data kita aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi ya, pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal, yaitu aplikasi Kredit Kita. Ini teman-teman aplikasinya. Untuk aplikasi Kredit Kita ini sudah tersedia di Google Play Store, dan juga teman-teman ya, untuk di aplikasi ini baru saja rilis minggu-minggu ini dan masih terbukti melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi jika teman-teman nanti sudah di ACC, jika berniat untuk melakukan aksi galbay dipersilakan. Dikarenakan untuk aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan tentunya tidak akan ada DC lapangannya. Seperti anjuran pemerintah ya teman-teman, bahwasanya pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan ya secara jelas-jelasnya bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silahkan nanti teman-teman galbaikan saja. Namun semua itu kembali lagi ke pribadi teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun uang, ya saya kembalikan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikan terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat aplikasi ini mengakses perizinan.
ke kamera kontak penyimpanan lokasi dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh di sini untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan untuk aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Nah, kemudian nanti untuk di bagian telepon ini teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat saja video-video saya sebelumnya ya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara-cara dan ataupun proses-prosesnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, baiklah, sekarang kita langsung saja ya membuka aplikasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya dalam aplikasi kredit kita ini. Nah, bisa teman-teman lihat seperti inilah ya tampilan dari aplikasi kredit kita. Dengan jumlah pinjaman yang ditawarkan dalam aplikasi ini sebesar 2 juta rupiah. Nah, namun di sini teman-teman, bagi kalian ya yang masih awam, kalian jangan sampai terburu-buru dulu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan pada poin yang ketiga tadi, kalian jangan sampai terburu-buru. Dikarenakan untuk di aplikasi yang ilegal biasanya kita itu hanya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 serta tenor hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke informasinya, bagi kalian yang baru bergabung mohon dukungannya ya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi kredit kita? Teman-teman bisa klik saja isi informasi. Nah, maka bisa teman-teman lihat di langkah pertama kita disuruh mengisi informasi dasar ya, seperti pengisian nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, status perkawinan, nomor WhatsApp, tingkat pendidikan, kemudian jumlah anak. Nah, dalam tahap ini teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan dokumen teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman saya kasih poin pentingnya ya. Pada saat teman-teman mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor KTP, usahakan jangan sampai salah. Usahakan jangan sampai salah sedikit saja dalam pengisian nama sesuai KTP maupun nomor KTP. Jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mengisinya, teman-teman bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi kontak darurat. Nah, di sini kita dibutuhkan 3 buah kontak darurat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalian gunakanlah kontak yang fake. Nah, di sini kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian, agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi pekerjaan. Nah, jadi teman-teman tinggal kalian isi saja ya berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Nah, namun bagi teman-teman yang tidak memiliki pekerjaan ataupun masih pengangguran, kalian tidak usah khawatir. Kalian bisa mencari saja data-data pekerjaan ataupun data-data perusahaan di Google, itu banyak sekali. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja dan cocokkan saja ya dengan alamat terdekat kalian sesuai KTP. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mengisi penguploadan foto selfie memegang KTP dan juga foto KTP bagian depan. Nah, jadi teman-teman harap kalian sesuaikan dengan baik, jangan sampai blur ataupun pecah. Karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti secara otomatis ya, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, alamat tempat tinggal, kemudian alamat domisili itu akan otomatis terisi. Nah, jika teman-teman sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja submit. Nah, maka nanti di langkah berikutnya ya teman-teman akan diarahkan di pengisian informasi akun bank. Nah, jadi tinggal nanti teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini.
Dan nanti usahakan teman-teman harus memiliki akun bank ya, dikarenakan untuk aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Nah, jika nantinya teman-teman sudah mengisi semua informasi ataupun semua tahap-tahap yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam ya. Maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk di proses berikutnya. Tinggal nanti teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Dan dalam tahap proses peninjauan biasanya membutuhkan waktu paling lama 1 jam ya teman-teman. Nah, jadi harap dipastikan smartphone dalam keadaan aktif, karena nantinya pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.